Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai IRP Pengrekrutan Prokrutmen Bank ICBC Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 3 dengan saya sendiri Fauzia Nur Oktaviani, kemudian ada teman saya yakni Nurul Amalia, yang kedua ada Indriani Mulya, selanjutnya Putri Fajria, dan terakhir Nur Cahya. Sebelum memaparkan materi, kami membuat table of contents. Yang pertama ini terdapat latar belakang, yang kedua tentang perusahaan, di mana tentang perusahaan ini terdiri dari profil perusahaan, visi misi, dan juga struktur organisasi. Untuk yang ketiga ada pembahasan yang terdiri dari identifikasi masalah dan juga analisa sistem berjalan. Selanjutnya yang keempat ini ada demo program, dan yang kelima ada kesimpulan dan penutup. Latar belakang. Semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka harus diimbangi dengan perekrutan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jenis tenaga kerja yang dibutuhkan tentunya yang berkualitas sesuai dengan bidang yang akan ditempati. Disinilah tampak peran manajer sumber daya manusia dalam pengadaan, penerimaan, penempatan maupun pengembangan tenaga kerja. Perekrutan tenaga kerja yang berkualitas dan penempatan yang sesuai di bidang keahliannya, maka dengan ini secara otomatis perusahaan akan mendapatkan hasil kinerja yang maksimal. Tetapi jika perekrutan tenaga kerja yang berkualitas tetapi penempatan tenaga kerja tersebut tidak tepat dan tidak pada bidang keahliannya, maka dapat mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja yang dihasilkan tenaga kerja tersebut. Dan akibatnya perusahaan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. 2. Tentang perusahaan. Profil perusahaan. PT Bank ICBC Indonesia, selanjutnya disebut Bank atau Bank ICBC Indonesia, merupakan hasil akuisisi Bank Halim Indonesia oleh Industrial dan Commercial Bank of China Limited atau ICBC Limited pada 28 September 2007. Bank kemudian berganti nama menjadi PT Bank ICBC Indonesia, memanfaatkan posisi geografis yang strategis di Indonesia dan jaringan yang memadai, dukungan sistem perbankan dari ICBC Limited, serta kepercayaan pemegang saham yang tinggi sehingga bank ini mampu memberikan layanan serta produk perbankan berkualitas tinggi dan efisien bagi nasabah koperasi maupun individual. Visi dan misi perusahaan. Visi, menjadi bank pilihan utama dan memberikan keunggulan untuk perdagangan dan interaksi ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Misi, menjadi 4 bagian. 1. Bank terintegrasi, fokus pada kompetensi inti melalui peningkatan integrasi dan kolaborasi di antara ICBC Ltd Group untuk memperkenalkan keunggulan operasional institusi di luar negeri. 2. Bank lokal, menjadi bank lokal utama dan berpengaruh dengan memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham, pelanggan, karyawan, serta masyarakat. 3. Bank internasional, berprestasi dalam kompetisi global dan berbagai peluang global untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia dan Tiongkok. 4. Bank profesional, menjalankan praktik-praktik bisnis yang solid, strategis, dan inovatif untuk mengembangkan masa depan yang lebih baik bagi Bank ICBC Indonesia. 3. Tentang landasan teori. A. Enterprise Resource Planning atau IRP merupakan singkatan dari 3 elemen kata enterprise atau perusahaan atau organisasi, resource atau sumber daya, dan planning itu adalah perencanaan. 3 kata tersebut mencerminkan sebuah konsep yang berujung pada kata kerja, yaitu planning. Tujuan utama implementasi IRP adalah agar perusahaan dapat menjalankan bisnis dalam kondisi yang cepat berubah dan sangat kompetitif, serta jauh lebih baik dari sebelumnya. Open source IRP di ODO. Dalam proses implementasi IRP ini, kami menggunakan perangkat lunak ODO atau Open IRP yang merupakan aplikasi IRP modern dan terlengkap yang dapat mendistribusikan secara open source. Selain itu juga sering disebut sebagai software manajemen all-in-one yang termudah di Indonesia. Banyak sekali aplikasi bisnis yang dapat digunakan di dalamnya, mulai dari CRM atau Customer Relation Management,
inventory, sales, warehouse, manajemen, sampai human resource yang saat ini kami gunakan untuk menyelesaikan project. Selanjutnya ODO modul Human Resource. Dalam penyelesaian tugas Project Enterprise Resource Planning, kami memanfaatkan modul Human Resource Perekrutan sebagai aplikasi bisnis yang disediakan oleh ODO. Modul ini menekankan pada penggunaan strategi perekrutan tenaga kerja yang berkualitas untuk mampu meningkatkan kualitas perusahaan. Kegiatan yang diimplementasikan dimulai dari membuat lowongan pekerjaan, mengajukan sebagai pelamar, sampai pada pengelolaan proses perekrutan, yaitu seleksi, wawancara, kelengkapan dokumen, dan tanda tangan kontrak. Dengan demikian, Human Resource Development atau HRD dapat menyaring calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan dengan mudah. Para pelamar juga akan merasakan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, ada pembahasan. Identifikasi masalah proses bisnis perusahaan. Yang pertama, HRD membuka lowongan pekerjaan pada aplikasi ODO. Kedua, pelamar melihat dan apply lowongan yang tersedia. Yang ketiga, HRD menjadwalkan interview kepada pelamar yang lolos seleksi interview awal. Yang keempat, lalu pelamar datang dan melakukan interview awal. Selanjutnya, HRD akan menjadwalkan kembali interview tahap kedua dengan mengisi EMAF dan melengkapi dokumen yang lainnya bagi pelamar yang lolos. Yang keenam, pelamar melakukan pengisian EMAF dan melengkapi dokumen yang diminta. Lalu, HRD menjadwalkan penandatanganan kontrak bagi pelamar yang lolos semua seleksi kualifikasi yang ada. Selanjutnya, pelamar yang lolos akan mengisi kelengkapan data diri dan data yang diminta perusahaan, lalu menandatangani kontrak kerja sebagai karyawan sesuai dengan divisi. Selanjutnya, HRD akan mengarsipkan kelengkapan berkas dan data diri sebagai bukti dan dokumentasi bagi perusahaan. Terakhir, pelamar telah menjadi karyawan resmi secara kontrak yang sah. Saya akan menjelaskan analisa sistem berjalan, yaitu activity diagram prosedur perekrutan divisi procurement. Pertama, kita mulai dari HRD akan membuat lowongan kerja, lalu pelamar akan melihat dan mengupload lowongan yang tersedia. Lalu, HRD akan menjadwalkan interview kepada pelamar yang lolos kualifikasi awal. Lalu, pelamar akan melakukan interview kepada HRD. Jika memenuhi kualifikasi awal, HRD akan menjadwalkan pengisian EMAF dan dokumen lainnya. Apabila pelamar tidak memenuhi kualifikasi awal, maka pelamar tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Bagi pelamar yang memenuhi kualifikasi awal, HRD akan menjadwalkan aktivitas kontrak bagi pelamar yang lolos semua kualifikasi yang ada. Lalu HRD akan menandai sebagai karyawan. Selanjutnya, activity diagram prosedur penandatanganan kontrak karyawan divisi procurement. Pertama, HRD akan menetapkan pelamar sebagai pelamar. Lalu pelamar akan membuka navigasi karyawan. Lalu pelamar akan mengisi kelengkapan data diri dan kelengkapan berkas lainnya. Lalu HRD akan menerima kelengkapan data calon karyawan. Lalu HRD akan memberi surat kontrak. Lalu pelamar akan menandatangani surat kontrak tersebut. Lalu yang terakhir, HRD akan mengarsipkan berkas kontrak pelamar tersebut. Selanjutnya, use case diagram. Pertama, HRD akan membuat lowongan kerja. Lalu pelamar akan mengupload lowongan yang tersedia. Selanjutnya, HRD menjadwalkan interview pelamar yang lolos kualifikasi awal. Lalu pelamar akan melakukan interview sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Lalu HRD akan menjadwalkan pengisian EMAF dan mengumpulkan dokumen lainnya bagi pelamar yang lolos interview. Lalu pelamar akan mengisi EMAF dan mengumpulkan dokumen lainnya. Lalu HRD akan menjadwalkan penandatanganan kontrak bagi pelamar yang lolos seluruhnya. Terakhir, pelamar akan menandatangani kontrak tersebut. Terima kasih. Saya akan mendemokan aplikasi ODO
yang kami kerjakan. Jadi aplikasi Odoo yang kami gunakan ini menggunakan modul Human Research atau pengrekrutan, dan kami memilih perusahaan Bank ICBC Indonesia, di mana proses pengrekrutan di divisi procurement ini terdapat leader IT procurement, magang IT procurement, dan staff IT procurement. Untuk contohnya, saya akan menjelaskan bagaimana pengrekrutan untuk leader IT procurement. Jadi di sini untuk leader IT procurement dibutuhkan satu pelamar atau recruit. Sedangkan yang melamar ini ada 2 pelamar yang terdiri dari Chiko Prayoga dan juga Fikri Arsalan. Ini merupakan tampilan di mana Fikri Arsalan sudah menjadi karyawan di Bank ICBC Indonesia bagian leader. Sedangkan untuk Chiko Prayoga ini ia stuck di wawancara pertama mungkin karena kualifikasinya kurang daripada Fikri Arsalan. Untuk itu tandanya ini Fikri Arsalan ready for next stage, sedangkan Chiko Prayoga ini diblokir atau tidak diterima. Ketika Fikri Arsalan dan juga Chiko Prayoga ini melamar, maka terdapat bukti bahwa ia sudah melamar pekerjaan ini dengan tanda seperti ini. Nah, ini merupakan data-data atau bukti kalau Fikri Arsalan ini telah melamar pekerjaan sebagai leader IT di Departemen IT Procurement. Untuk bukti kalau Fikri Arsalan ini sudah menjadi karyawan, ini ada di bagian karyawan. Kemudian terdapat nama Fikri Arsalan seperti ini. Ini berarti Fikri Arsalan sudah ditetapkan sebagai leader IT Procurement di Bank ICBC Indonesia. Untuk pengrekrutan yang lainnya seperti magang dan staff hampir sama. Si pelamar harus mengisi data terlebih dahulu, kemudian mengikuti proses yang ada. Dan prosesnya itu untuk Bank ICBC Indonesia pertama itu kualifikasi awal, yakni mengisi data pelamar. Apabila data tersebut terverifikasi, maka ia akan masuk ke tahap wawancara pertama. Apabila wawancara pertama ini masuk, kemudian dia akan melengkapi dokumen dan EMAF yang dibutuhkan oleh HRD. Kemudian apabila dokumennya itu terverifikasi, maka akan ada tanda tangan kontrak. Sekian demo aplikasi Odoo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari materi yang kami kerjakan, kemudian terdapat kesimpulan dan penutup yang kami buat. Untuk kesimpulan yang telah kami bahas, yakni dalam memahami proses implementasi Enterprise Research Planning, Odoo menjadi salah satu aplikasi ERP yang sangat mudah dimengerti dan juga diterapkan. Misalnya dengan menggunakan modul Human Research. Dengan modul ini, perusahaan dapat dengan mudah mencari kandidat untuk dipekerjakan sesuai dengan kriterianya. Segala informasi mengenai pengrekrutan dapat diakses hanya dengan satu aplikasi. Mulai dari membuka lowongan pekerjaan, proses interview, sampai proses tanda tangan kontrak ketika sudah ada kandidat atau pelamar yang sudah masuk final. Tidak hanya perusahaan, manfaat Odoo juga dapat dirasakan oleh pelamar atau calon karyawan. Mereka dapat dengan mudah melamar pekerjaan yang tersedia sampai menandatangani kontrak hanya dengan mengikuti atau mengisi template yang tersedia. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.